Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang getaran dan gelombang. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama adalah Dara Puspa Indah dengan NIM 20231050. Terus yang kedua adalah Dira Lucia Helmi dengan NIM 20231106. Yang ketiga adalah Ega Lailatul Rahma dengan NIM 20231108. Yang selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi. Materi yang pertama akan kita bahas adalah tentang getaran. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbangnya secara periodik. Gerak periodik adalah suatu getaran atau gerakan yang dilakukan benda secara bolak-balik melalui jalan tertentu yang kembali lagi ke tiap kedudukan dan kecepatan setelah selang waktu tertentu. Nah, di dalam fisika kita mengenal beberapa istilah yang mendasar yang sering kita jumpai di getaran dan gelombang. Berikut istilah tersebut beserta penjelasannya. Yang pertama itu adalah simpangan. Simpangan adalah jarak antara kedudukan benda yang sama bergetar pada suatu saat sampai kembali pada kedudukan setimbangnya. Yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan maksimum yang dilakukan pada peristiwa getaran. Yang ketiga adalah perioda. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerakan penuh. Terus yang keempat adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran penuh yang dapat dilakukan dalam waktu 1 detik. Ciri-ciri getaran itu yang pertama adalah titik A merupakan titik kesetimbangan. Terus yang kedua itu simpangan terbesar, terjauh, bandul itu ditunjukkan dengan jarak AB sama dengan AC. Disebut amplitudo getaran. Selanjutnya itu jarak tempuh B ke A, ke C, lalu ke A lagi, lalu ke B lagi disebut satu getaran penuh. Dan frekuensi getaran. Setiap benda yang bergetar selalu memiliki frekuensi dan periode getar. Periode getar adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran periode. Periode ini dinyatakan dalam satuan sekon. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 sekon. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Periode dan frekuensi dapat dinyatakan dalam persamaan matematika serta hubungannya sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada rumus T besar sama dengan T kecil per N. Terus ada F sama dengan N kecil per T kecil. Hubungan T dan F. T besar merupakan 1 per F kecil. F kecil sama dengan 1 per T besar. Nah, di sini F kecil adalah frekuensi atau Hz, T besar adalah perioda, N adalah getaran, T adalah waktu. Contoh dari getaran. Berikut beberapa contoh dari getaran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah senar yang dipetik, kemudian adalah ayunan anak-anak yang sering dimainkan, terus ada bandul jam dinding yang sedang bergoyang, terus ada mistar plastik yang dijepit, terus yang terakhir ada pegas yang diberi beban. Cara menghitung getaran. Untuk cara mudah dalam menghitung getaran, kamu tinggal memperhatikan gerak bolak-balik pada bandul berikut. Perhatikan contoh bandul berikut. Terdapat titik A, O, dan B, di mana titik O merupakan titik kesetimbangan atau bahasa sederhananya titik seimbang antara titik A dan B. Untuk cara menghitung jumlah getaran pada bandul ini, tinggal memperhatikan arah gerakannya dan titik yang dilalui. Titik O, jumlah getaran, tidak ada getaran, keterangannya tidak kesetimbangan. Titik A ke O, jumlah getarannya 1/4 getaran, keterangannya bergerak dari A ke O. Titik A ke O, O ke B, jumlah getarannya 1,5 getaran, bergerak dari A ke O dan B. Titik A ke O, O ke B, B ke O, jumlah getarannya 3/4 getaran, keterangannya bergerak dari A, O, B berakhir titik O. Titik A, O, B, O, A, jumlah getarannya 1 getaran, bergerak dari A, O, B, O dan berakhir kembali di titik A. Jenis getaran. Yang pertama, getaran bebas, yakni getaran yang terjadi ketika sistem mekanis
dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Misalnya, bandul yang awalnya ditarik lalu dilepaskan akan berhenti sendiri lama-kelamaan. Yang kedua, getaran paksa, yakni suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem, misalnya gempa bumi. Yang kedua, gelombang. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena adanya sumber getaran. Pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang, sedangkan perantaranya tidak ikut merambat. Macam-macam gelombang menurut arah rambat dan arah getarannya. Ada dua, yang pertama gelombang transversal. Gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Gelombang transversal berbentuk bukit gelombang dan lembah gelombang yang merambat. Contohnya yaitu gelombang pada tali, permukaan air, dan gelombang cahaya. Panjang gelombang pada gelombang transversal adalah panjang suatu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda dan satuannya adalah meter. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan renggangan, contohnya adalah gelombang bunyi. Rumus dasar gelombang adalah V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F, dengan V sama dengan cepat rambat gelombang yang satuannya adalah meter per second, lambda adalah panjang gelombang dengan satuannya adalah meter, T adalah periode dengan satuannya adalah second, dan F adalah frekuensi dengan satuannya adalah Hz. Selanjutnya itu macam-macam gelombang menurut amplitudo dan fasenya. Ada dua, yaitu gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Yang kedua yaitu gelombang diam atau stasioner, adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya berubah atau tidak sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Selanjutnya itu sifat-sifat gelombang. Yang pertama dapat dipantulkan atau refleksi. Dalam pemantulan gelombang berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu besar sudut datangnya gelombang sama dengan sudut pantulnya gelombang. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua yaitu dapat dibiaskan atau refleksi. Yang keempat yaitu dibelokkan atau disebarkan atau difraksi. Difraksi gelombang adalah pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang tersebut melalui celah. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila celah yang dilewati semakin sempit. Yang kelima yaitu dispersi gelombang. Dispersi adalah penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak akan terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara atau ruang hampa. Medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang tersebut disebut medium non-dispersi. Yang keenam, dispolarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya tinggal memiliki satu arah saja. Polarisasi hanya akan terjadi pada gelombang transversal karena arah gelombang sesuai dengan arah polarisasi dan sebaliknya akan terserap jika arah gelombang tidak sesuai dengan arah polarisasi celah tersebut. Selanjutnya yaitu pemanfaatan gelombang. Yang pertama sinar gamma, membunuh sel kanker dan sterilisasi. Yang kedua sinar X, mendiagnosa penyakit dan analisis atom. Yang ketiga sinar ultraviolet dapat membunuh kuman dan sterilisasi. Yang keempat gelombang radar sebagai alat komunikasi. Dan yang kelima gelombang radio juga sebagai alat komunikasi.